Bayangkan, lu lagi duduk santai, buka sosmed, tiba-tiba dunia hampir kiamat gara-gara satu baris kode di sebuah server di Teheran atau Washington. Gokil gak tuh? Lupakan narasi Perang Dunia Ketiga yang isinya cuma rudal dan tank yang berdebu. Itu gaya lama, bro. Hari ini, Iran sama Amerika lagi mainin game yang jauh lebih licik, lebih pintar, dan jujur aja, lebih serem dari apa yang lu tonton di film-film Hollywood. Ini bukan soal siapa yang punya bom paling gede lagi, tapi soal siapa yang paling jago nyusup ke dalam kepala jutaan orang lewat layar HP mereka. Kita semua tahu sejarahnya, dari revolusi 79 sampai insiden drone yang jatuhnya nggak habis fikri. Tapi yang jarang banget dibahas sama YouTuber luar sana adalah gimana perang ini pindah ke dimensi yang nggak kelihatan. Kita ngomongin soal perang chip, perang influencer, sampai perang VPN yang bikin pemerintah mereka pusing tujuh keliling. Lu tahu nggak, di saat pejabatnya lagi saling gertak di TV, anak muda di Teheran lagi dengerin lagu-lagu rap Amerika lewat aplikasi yang nggak bisa dilacak. Dan di saat yang sama, hacker-hacker mereka lagi adu mekanik buat nentuin harga bensin di belahan dunia lain. Hubungan mereka itu kayak mantan toksik yang paling benci tapi paling butuh. Amerika butuh musuh buat terus muter roda industri militernya, sementara Iran butuh narasi perlawanan buat nyatuin rakyatnya. Tapi plot twistnya, di bawah meja ada perdagangan teknologi yang lewat jalur-jalur gelap yang bikin lu geleng-geleng kepala. Gimana bisa alat-alat elektronik tercanggih buatan Silicon Valley bisa nyampe ke laboratorium di Iran? Jawabannya bukan lewat paket ekspres biasa, tapi lewat jaringan labirin yang melibatkan puluhan negara perantara. Ini adalah catur bayangan tingkat dewa yang bikin intelijen paling jago sekalipun sering kena zong. Sekarang, coba lu pikir, kenapa setiap kali ada tensi tinggi, harga minyak dunia langsung naik turun kayak mood pacar lu pas lagi PMS? Itu bukan kebetulan, ada permainan spekulasi besar di sana. Dan disinilah sisi energinya berubah. Amerika sekarang bukan cuma lawan negara, tapi lawan ideologi digital yang makin liar. Mereka nyoba blokir ini itu, tapi teknologi selalu punya cara buat breakout. Iran juga sama, mereka bangun tembok api internet yang tebel banget. Tapi tetap aja, tren-tren barat masuk lewat jalur belakang. Yang bikin konten ini beda dari yang lain adalah fakta bahwa kita lagi ngelihat akhir dari era hegemoni satu arah. Sekarang zamannya proxy war 2.0. Amerika nggak perlu kirim pasukan ke gurun lagi, cukup kirim update software yang bisa bikin infrastruktur lawan lumpuh. Sebaliknya, Iran nggak perlu kirim kapal perang ke Samudra Atlantik, cukup dengan narasi-narasi di TikTok atau Twitter yang bisa bikin opini publik di Amerika pecah belah. Lu bayangin, betapa satset-satsetnya serangan cyber mereka yang bisa bikin kota besar mati lampu tanpa satu peluru pun keluar dari selongsongnya. Masuk ke bagian yang lebih dalam, kita ngomongin soal Gen Z. Ini variabel yang nggak pernah dihitung sama jenderal-jenderal tua itu. Di Amerika, anak mudanya makin skeptis sama kebijakan luar negerinya yang hobi ikut campur urusan orang. Di Iran, anak mudanya pengen banget ngerasain kebebasan yang sering mereka lihat di Reels. Jadi sebenarnya, musuh terbesar pemerintah Iran bukan Donald Trump atau siapapun presiden Amerika nanti, tapi keinginan rakyatnya sendiri buat connect sama dunia. Dan musuh terbesar Amerika bukan Ayatollah, tapi rasa lelah rakyatnya sendiri sama perang yang nggak kunjung usai. Jadi, kalau lu dengar kabar besok mereka bakal perang besar, jangan langsung panik lihat langit nyari rudal. Cek dulu koneksi internet lu, karena kemungkinan besar, perang itu udah kejadian di dalam sistem komputer yang ngatur lampu merah, jadwal kereta, sampai saldo bank lu. Dunia udah nggak butuh kiamat fisik buat hancur, cukup dengan kiamat digital. Dan Iran versus Amerika adalah laboratorium terbaik buat kita ngelihat gimana masa depan konflik manusia bakal berjalan. Nggak ada lagi garis depan yang jelas, semua orang adalah target, dan semua layar adalah senjata. Gua kasih tahu satu rahasia lagi yang belum banyak orang sadari. Ada perang dingin baru di dalam industri semikonduktor yang melibatkan kedua negara ini secara nggak langsung. Siapa yang menguasai AI paling pintar, dia yang bakal nentuin narasi sejarah di masa depan. Amerika emang sekarang di depan, tapi Iran punya bakat-bakat matematika dan coding yang luar biasa yang selama ini tersembunyi karena sanksi. Begitu pintu itu sedikit kebuka, atau kalau mereka nemu cara buat kerjasama secara underground, peta kekuatan dunia bakal berubah 180 derajat dalam semalam.
Akhir kata, ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Karena dalam game geopolitik, moralitas itu cuma dekorasi. Ini soal bertahan hidup di era algoritma. Siapa yang paling pintar manfaatin data, dia yang bakal menangin hati orang banyak. Iran versus Amerika cuma contoh kecil dari kekacauan besar yang lagi kita tuju. Jadi, siap-siap aja. Tetap update, jangan gampang kemakan hoax, dan yang paling penting, jangan lupa buat selalu kritis sama apa yang lu lihat di layar. Karena di balik berita-berita heboh itu, ada bidak catur yang lagi digerakin secara diam-diam buat nentuin nasib lu ke depannya. Gaspol terus buat cari tahu kebenarannya, karena dunia nggak sesimpel hitam dan putih.